Di pedesaan Jepang kayak gini lur, nggak ada orang jualan langkawong ider, nggak ada bubur ayam keliling pakai motor, nggak ada lur. Orang-orang Jepang itu nggak terlalu peduli sama kehidupan orang lain loh lur. Kayak nggak pernah ada gosip ya di antara orang-orang Jepang, apalagi orang-orang deket kayak gini. Biasanya kalau ada orang traktor kayak gini, di belakangnya selalu ada burungnya lur. Ini burungnya aja belum bangun sih kayaknya ya. Petaninya udah berangkat lur. Ini pertama kali Nyong Watashi ngelihat gabah gandum. Bahannya udah kempes banget. Ini kayaknya udah lama di situ deh. Ya. Itu lur mobilnya. Keren banget padahal ya, pinggir jalan kayak gini. Nggak ada yang ngambil, nggak ada pencuri di sini lur. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watashi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetap pink ya teman-teman. Oke, jadi di kesempatan hari ini Nyong Watashi mau ngajakin kalian buat jalan-jalan pagi lur di pedesaan Jepang ya, dimana musim sekarang itu lagi musim panen ya, tepatnya panen gandum. Ini Nyong Watashi lagi berada di persawahan gandum lur. Jadi ini tuh pagi hari Nyong Watashi alhamdulillah minggu ini itu dapat libur karena pohon stroberinya itu lagi diadain ichigogari lur. Ichigogari itu jadi dia ngambilin stroberi sendiri gitu loh, kayak jadi wisata gitu. Jadi orang-orang Jepang itu datang ke tempat kerja Nyong Watashi buat ngambilin stroberinya lur. Nanti baru bayar ke bos ya. Lihat nih teman-teman, ini bener-bener masih pagi ya. Sekitar jam 5 lur. Kalau musim panas memang jam 5 udah secerah ini ya. Tapi kalau sore juga jam setengah 8 masih cerah juga lur. Nih. Oh iya, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen. Subscribe bro. Like. Komen. Tonton sampai akhir. Oke teman-teman, kita langsung aja mulai jalan-jalannya ya. Ini di sebelah kiri, di sana adalah pedesaan Jepang lur, perumahan ya. Terus di depan ini ada sungai juga. Ini sungai yang Nyong Watashi kemarin nyari udang ya, di situ tuh. Jadi di situ lur. Ya, sungai terus deket sawah kayak gini. Ini bener-bener desa banget lah lur tempat tinggalnya Nyong Watashi ini ya. Jadi ini sawah yang udah dipanen lur. Ini sebenarnya kemarin ditanemin gandum juga nih sawah yang ini, cuman sama orang Jepang itu langsung ditraktor ya, supaya nanti bisa dialiri air lur. Karena memang ketika udah selesai nanam gandum, udah panen ya, itu langsung ditanamin padi ya. Jadi ketika musim dingin itu orang Jepang nanamnya gandum lur. Kebalik ya, musim dingin itu nanam gandum, kemudian nanti ketika udah berubah menjadi musim panas dia bakal nanamnya padi. Jadi karena di Jepang itu memiliki 4 musim ya, setahun itu nanam padi cuman sekali lur, cuman bisa sekali, karena ketika musim dingin itu padi nggak bisa tumbuh ya. Maka dari itu tanaman padi ini diganti menjadi tanaman gandum. Jadi setahun padi sekali, gandum juga sekali lur. Jadi 2 kali gandum sama padi kayak gitu. Kalau di Indonesia kan kalau nggak salah ya, setahun 2 kali nggak sih lur ya? Kayaknya 2 kali deh. Nanti aku bakalan ngeliatin ke kalian tanaman gandum itu kayak gimana ya lur. Dari deket nanti aku coba zoom gandum itu kayak gimana. Nih, ini kita sebenarnya kita di sini itu nggak boleh ini loh lur, nggak boleh masuk ke tengah-tengah sawah kayak gini ya. Kalau di Indonesia kan jujur Nyong Watashi dulu pas main layangan sama temen, terus main apa ya, nyari belalang, itu pasti suka ke tengah-tengah sawah kayak gini lur, sawah orang ya. Tapi kalau di Jepang ini sebenarnya nggak boleh lur, kita bisa aja dilaporin ya. Kalau misal kita sengaja gitu, kita bisa aja dilaporin karena memang ada undang-undangnya lur. Sawah di Jepang ini termasuk fasilitas pribadi ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan lah
Ya walaupun mungkin kalau orangnya baik boleh-boleh aja lur, tapi untuk waspada ya, kita wajib waspada gitu. Nih, kok di sini ada ini lur, ada merang ya. Ini gandumnya kah? Kayaknya ini gandumnya deh lur, mirip padi ya. Jujur ini Nyong Atas juga baru pertama kali ngelihat lur, gandum yang masih merang ini persis banget kayak padi. Jadi si gandum ini dimanfaatinya jadi tepung terigu ya. Kemudian ada juga yang jadi empan ternak. Terus ada juga yang dibikin fermentasi lur, kayak dibikin minuman gitu loh, alkohol ya. Nih tumpah ini orang Jepang kok nggak eman-eman ya lur, padahal ini banyak loh lur ya, tuh banyak ya. Kayak ini habis panen yang ini, yang di sebelah sini nih, terus tumpah. Ini pertama kali Nyong Watasi ngelihat gabah gandum. Biasanya kalau di Indonesia kan gabahnya padi ya, tapi di sini gandum lur. Ini nggak terlalu kasap. Kalau padi kan teksturnya kasap banget ya, tapi kalau gandum ini diremas kayak gini juga tangannya kayak nggak ada rasa sakit atau apa lur, asli. Nih ya, nih coba lihat lur, bentuknya kayak gini ya, nggak ada kasap-kasapnya. Kalau padi kan kasap banget, tapi kalau gandum bener-bener kayak nggak kasap lur. Nih tak remes-remes juga tuh ya. Kalau ini belum dipanen ya lur, padahal udah kuning banget. Kadang bingung juga lur, Nyong Watasi itu sering banget ngeliat tanaman gandum yang kuning kayak gini malah dibiarin gitu loh. Jujur bingung waktu panennya itu ngelihatnya bagian apanya gitu, apa mereka ngitung, mungkin ngitung sih ya, kalau lebih make sense sih orang Jepang ngitung hari gitu daripada ngelihat ininya. Kadang udah kuning banget tapi nggak dipanen-panen lur, ada yang kayak gitu. Lihat galengannya kayak rapi banget juga kan lur. Ini pakainya alat lur, nggak dipopok manual ya. Kalau di Indonesia kan dipopok ya, kalau bapaknya Nyong Watasi di rumah dia mau popok galengan gitu. Galengan apa, sawahnya juga dibikin berlumpur dulu ya, berair banyak gitu. Kalau di sini enggak lur, jadi dia nanti ini kering di traktor, terus nanti diisi air di traktor lagi, kemudian habis itu langsung ditanam. Tanamnya juga pakai mesin, pakai alat. Kalau misal kalian hidup di pedesaan Jepang lur, pasti kalian ngelihat ibu-ibu bawa traktor sendiri ya. Jadi memang di sini ibu-ibu juga bisa lur nggarap sawah ya, nanam padi sendiri gitu. Karena memang ya panennya kan pakai mesin, nanamnya juga pakai mesin. Jadi perempuan pun gampang-gampang aja lur nggarap sawah ya. Yang penting punya ilmu sama bisa mengendarai mobil ataupun traktor gitu lur. Nih irigasinya juga udah mulai diisi air ya, walaupun ini paling baru 3 sentian airnya. Rapi banget ya lur irigasi di Jepang. Ini pemerintah lur yang bikin lur ya. Nih sini juga nih tuh dicor lur. Dimana-mana persawahan Jepang itu kayak gini ya irigasinya. Ini kita coba main ke sana ya. Terus nanti kita lewat ke sana karena di sana kayak ada perumahan gitu loh lur. Terus kalau persawahan Jepang pasti jalannya lebar karena harus bisa diakses buat mobil kecil ya, mobil pickup sama traktor sama alat nanem. Pokoknya kayak gitulah lur, harus lebar, nggak boleh sempit, nggak boleh cuman bisa buat motor. Nih kita coba lihat gandumnya ya. Ini tak zoom lur dari dekat biar kalian tahu tanaman gandum itu bentuknya kayak gimana lur. Ini ya lur, coba tak zoomin gandum itu kayak gimana. Tuh, semoga jelas ya, aku nggak bisa lebih dekat lagi. Ini soalnya masuk ke sawah ini bahaya. Nah kayak gini nih ya. Jadi kayak yang di
gambar biskuit lur. Nih ya, semoga aja jelas. Bentuknya tuh beda kayak padi ya. Tuh, kayak gini kalau dia. Daunnya udah hilang. Nah, semoga aja jelas ya lur. Nanti kalau ada yang deket coba tak zoom lagi. Nah, kalau yang ini masih kelihatan lur, bagian bawahnya itu masih hijau ya. Ini masih lama sih, ini sekitar semingguan paling dipanennya. Karena masih kelihatan tuh hijau. Terus di atas ada bangunan kosong ya lur, kayak rumah yang terbengkalai gitu. Ada 2 tuh di sana juga. Tapi di sebelah sana tuh ada rumahnya lur, yang masih bagus ya. Kemungkinan masih berpenghuni. Tapi 2 ini di depan itu udah rusak, udah kosong sih. Nih kelihatan ya. Ini rumah sih harusnya sih, atau rumah yang diubah jadi gudang, nggak tahu juga lur. Nah, asli lur, ini pagi hari rasanya itu asri banget ya. Nyong Watasi kan tinggalnya juga di pedesaan ya lur, pas di Indonesia. Ya rasanya sama kayak gini lur. Bedanya di sini Nyong Watasi nggak ketemu orang ya. Ada orang jalan-jalan tapi 1-2 gitu loh. Itu pun kakek-kakek, nenek-nenek kayak gitu lur. Memang jalan-jalan pagi di Jepang itu paling susah nyari sarapan lur, kalau di desa lo ya. Tapi kalau di kota mah di mana-mana ada supermarket, ada minimarket, ada toko ya. Tapi kalau di pedesaan Jepang kayak gini lur, nggak ada orang jualan langkawong ider, nggak ada bubur ayam keliling pakai motor, nggak ada lur. Ya inilah pedesaan pelosok Jepang lur. Kalian juga mungkin bertanya-tanya, Bang, kok kamu betah sih tinggal di pelosok Jepang kayak gini? Ya karena kewajiban bekerja aja lur. Kerjakan harus seneng ya, hatinya harus seneng supaya kita itu bisa bertahan lama di tempat kerja kita. Terus kerjanya juga harus maksimal ya. Makanya ya apapun itu tak syukuri terus lur, nggak boleh apa ya, hatinya tuh nggak boleh sedih lah kalau misal kita kerja, supaya kerjanya itu bisa semangat lur. Jadi begitu. Nah, ini kita udah mulai memasuki perumahan. Di sini ada rumah yang gede banget. Ya, di pinggir sawah kayak gini, lur. Terus ini sawah yang belum ditraktor ya, walaupun udah dipanen tapi ini belum ditraktor, lur. Kondisinya kayak gitu tuh. Kayak banyak jerami-jerami ya. Nih, teman-teman ya, walaupun desa Jepang itu sepi, kita itu nggak boleh sembarangan ngelakuin sesuatu ya, karena desa Jepang lur itu CCTV-nya bener-bener di mana-mana loh, tersembunyi juga ya. Nih orang-orang Jepang walaupun tinggalnya di pelosok kayak gini, mereka juga punya CCTV di tiap-tiap rumahnya ya. Jadi kalau misal dilaporin ke polisi itu sebenarnya gampang banget lur, apalagi ya akses ngubungin polisi. Anak kecil juga di sini bisa banget lur, anak kecil aja bisa banget buat ngehubungin polisi, dan polisinya itu datang ya. Nggak cuman apa, ini kan belum 1 kali 24 jam, Anda kehilangan apa ya, enggak lur, nggak gitu ya. Di sini masalah apapun kalau misal udah menghubungi polisi ya polisinya melayani gitu ya. Polisinya rajin patroli juga lur, kalau di desa-desa kayak gini rajin patroli ya. Nyong Watasi aja pernah ditanyain polisi ya dulu sih pas pertama kali kesini, karena malam hari nggak pakai lampu lur, itu pertama kali kesini ya nggak tahu. Terus karena sepedanya jelek juga mungkin berkarat. Dulu pernah sih dikiranya nyuri mungkin kali ya, tapi polisinya habis itu langsung ngeliatin plat nomor dan ya aman-aman aja lur. Nih pedesaannya lur, sepi banget gini ya, sepi banget lur. Ini yang tinggal di sini kalau malam lumayan serem sih, belakangnya hutan ya. Tapi kayaknya aman ya, tentram gitu, jauh dari omongan tetangga ya. Orang-orang Jepang itu nggak terlalu peduli sama kehidupan orang lain loh lur. Kayak nggak pernah ada gosip ya di antara orang-orang Jepang, apalagi orang-orang deket kayak gini.
misal kita beli barang ya, tetangga kita itu nggak tahu lur, terus nggak peduli juga kita beli apa, tapi kalau misal ketemu ya salam ya, saling bertegur sapa, terus kalau misal ada yang minta bantuan pasti dibantuin kayak gitu lur, dibantuin sebisanya loh ya. Jadi kehidupan bertetangga di pedesaan Jepang ya kayak gitu lur, kurang lebih. Nih Nyong Watashi salfok sama selokannya juga sih, airnya bening banget lur ya, airnya bening banget. Terus kalau ini tempat buat naruh sampah ya, ini ditutupin jaring supaya nggak dimakanin gagak lur ya, nggak dimakanin gagak ini. Kalau nggak ditutupin itu bener-bener aduh, bisa-bisa morak-marik lur, bisa-bisa acak-acakan sih. Desa Jepang kayak bersih banget gitu ya lur, padahal kalau kita ngeliat jarang banget orang Jepang yang bersih-bersih kan ya kan lur. Kalian pernah nggak sih ngeliat orang Jepang bersih-bersih? Nyong Watashi juga sekali doang pernah ngeliat orang Jepang bersih-bersih, itu pun kayak komunitas petani ya, petani yang di dekat tempat tinggal itu, dia ngambilin plastik di pinggir jalan gitu, kayak beberapa orang buat ibaratnya mungkin ya kerja bakti gitulah ya lur. Lur, itu di tengah persawahan ada kayak hewan ya, entah kucing atau apa itu, kayaknya kucing ya, kucing hitam 2 lur. Kemana dia? Bukan itu ya lur, bukan macan ya. Bukan lur, itu kucing. Terus di sebelah sana ada pak petani lagi traktor ya, kasih banget lur. Paman baik bukan ya? Kayaknya bukan sih, tuh ada petani di sana. Tapi memang kalau pak petani ya, berangkatnya itu gasik-gasik banget ya lur, berangkatnya itu cepet-cepet banget, nggak di Jepang, nggak di Indonesia. Ya kan, kalian pernah nggak ngelihat di Indonesia itu pak petani yang berangkat jam 6 ya, ini udah jam 6 pagi lur, tapi dia udah mulai beraktivitas ya, berarti dia berangkatnya sekitar mungkin jam 5 atau setengah 5 ya, karena jam 5 di sini kan udah terang lur ya. Ini luas banget lur persawahan gandumnya. Di Indonesia pun Nyong Watashi juga sering lihat pak petani gitu berangkat ya, bawa cangkul, bawa makanannya itu kayak dibungkus kain gitu loh lur. Terus serunya kan kalau di Indonesia ada gubuknya ya, di sini nggak ada gubuk lur, bener-bener persawahannya ini luas banget, nggak ada gubuk. Kenapa kok nggak ada gubuk? Karena orang Jepang kalau ke sawah kan bawanya mobil, otomatis mereka kalau istirahat di dalam mobil lur. Kalau misal ngaup di dalam mobil ya, nggak di gubuk. Jadi itulah lur alasan kenapa di Jepang nggak ada gubuk, karena mereka istirahatnya di dalam mobil. Nah kalau ini kan sawahnya paman baik lur, yang ini nih. Dulu Nyong Watashi pernah ngevlog terus lihat beliau lagi nanem ya. Ini video yang mana ya, Nyong Watashi juga lupa lur videonya. Pokoknya ada di vlognya itu paman baik lagi nanem di sini. Nih lihat lur ya. Jadi dia traktornya ini ngoyakin tanahnya ya, tanah yang ada bonggol jeraminya. Jadi dioyakin, nanti tanahnya jadi gembur lur. Tuh. Ternyata itu bukan paman baik ya, bukan paman baik itu lur, beda orangnya. Tapi dia kayak gitu traktornya, keren sih ya. Bagian tengahnya tuh langsung teroyak. Biasanya kalau ada orang traktor kayak gini di belakangnya selalu ada burungnya lur. Ini burungnya aja belum bangun sih kayaknya ya. Petaninya udah berangkat lur. Selalu sih biasanya ada burung kayak burung putih ya, bangau gitu. Bukan bangau tapi nggak tahu namanya ya, burung kuntul deh kalau nggak salah. Tuh dia rajin banget tuh pak petani di sini ya. Gasik orang umum lur petani nek. Ini sunrise-nya juga udah mulai muncul lur. Terus paling seru itu kalau di persawahan Jepang nanti ketika musim nanam sih.
Pak petaninya kan ya nanamnya pakai mesin lur, jadi ngelihatnya itu kayak kecanduan sih lur kalau Nyong Watashi ngelihat orang Jepang nanam padi ya. Ini sunrise-nya udah mulai muncul tuh, indah banget lur. Nah dari tadi kita kan udah keliling sawahnya lur, sekarang Nyong Watashi mau ngajakin buat jalan-jalan di pedesaannya ya. Kita masuk ke pedesaannya lur, ada apa aja ikutin terus keseruannya ya. Nah kalau di sini udah mulai ada aktivitas lur, kayak mobil-mobil lewat gitu. Kita coba masuk ke pedesaannya ya. Nih di sini ada halte bis lur, halte bisnya kayak udah tua gitu ya. Terus kalau Nyong Watashi jalan ke sana itu ke arah warung kecil ya. Di sana ada warung kecil lur, tapi jam segini masih tutup. Kita belusukannya ke gang-gang aja ya, gang pedesaan Jepang ketika pagi itu sunyinya luar biasa lur. Nyong Watashi aja kalau ngomong ke gang-gang ya, kalau masuk maksudnya kalau masuk ke gang-gang itu ngomongnya harus dipelanin karena tak bener-bener takut mengganggu mereka ya. Ini lur, ini satu rumah mobilnya banyak banget lur ya. Plat kuning tapi lur, plat kuning di Jepang itu gimana ya, nanti coba tak cari di internet ya. Kayaknya ini Pak petani juga sih. Yang bagus ini tanamannya ini lur ya, jadi tanamannya ini bisa buat pagar gitu kan. Sunyi sekali lur, masya Allah. Oh ternyata di sini ada juga rumah terbengkalai lur, rumah kosong ini ya. Ini rumah kosong ini. Nih. Gang-gangnya. Ih, kayak ada suara sapi loh lur. Apa di sini ada peternakan sapi ya? Kayak ada suara sapi sumpah. Tapi orang Jepang juga ada yang itu sih ternak ya. Ternak babi kah, sapi kah, itu ada lur. Di sini ada penampungan air. Wih, ntar lur, tak zoom lur. Ini Nyong Watashi ngelihat hewan. Ini hewan apa ya, kodok atau apa lur? Lihat lur. Ini kodok kah? Coba tak deketin ya. Pelan-pelan, takut itu, takut ngilang. Oh ya, kodok lur. Hah? Kodoknya gede banget ya, itu kodok yang bisa dimakan kah? Ya kan ada orang yang suka makan kodok ya lur. Kayaknya iya sih itu sih. Ngeri sih. Bagus banget lur. Jadi itu pohon teratai deh kalau nggak salah lur. Terus dari tadi itu dari sana kayak ada suara sapi lur, kayak mo gitu loh. Ini kita coba lanjutin ya ke sana. Oh di belakang ada lagi nih, belakang ada tempat penampungan air lagi lur. Ini kalau sampai HP-nya jatuh susah sih. Tangganya pakai besi kayak gini ya, dirakit. Ternyata di pedesaan Jepang juga ada penampungan air ya lur. Tapi masuk akal sih lur, karena di sana kan ya deket sawah tadi ya. Ini bisa ngambil air dari sini. Tuh. Ini karena agak dingin lur, sebenarnya tadi agak dingin ya. Sambil pepek lah ya Nyong Watashi di sini. Sambil berjemur menikmati pemandangan lur. Masya Allah. Gimana lur, healing pagi hari, semoga bisa menghibur kalian lah ya. Semoga kalian seneng dengan video ini lur. Jangan lupa like-nya. Oke lur, kita lanjutkan perjalanan keliling-keliling pedesaan ini ya. Ini kalau tinggalnya di sini Nyong Watashi mancing sih lur, mungkin lur. Karena dari tadi ikannya kayak muncul gitu loh ke permukaan. Nih ya. Ada suara burung apa lagi tuh lur. Cembukur gitu lur.
kita kanan atau kiri lur? Kanan atau kiri aja lah ya. Kalau ke kanan kayaknya ke rumah orang sih. Ada rumah kosong juga tuh. Atap. Bentar lur, ini harus tak zoom sih lur. Menurutku bagus juga sih ini. Bentar ya. Nih, tak zoom rumah yang ini lur. Jadi rumahnya itu bagian atasnya, atapnya dikelilingin rumput yang ada bunganya ya. Bunga putih lur. Ya, ini rumah kosong. Tapi di sekelilingnya itu rumahnya masih ada penghuninya ya. Tuh. Nih kita ke kiri ya lur, daripada ke kanan. Kayaknya ke kiri terus nanti muter mungkin. Ada mobil terparkir di situ lur. Burung apa ya itu ya? Mau didengerin malah berhenti. Bangunannya intinya kosong sih lur ini lur. Tuh ya, kayak kamar mandi atau WC mungkin, WC umum tuh. Oh ini kayak apartemen ya lur, kayak rumah yang disewakan gitu loh, ada nomor-nomornya juga. Ini kayaknya kompleks ini sih, kayaknya kompleks sih lur. Komplek tapi sepi banget ya, sepi banget lur, cuman ada suara radio tuh. Komplek perumahan atau komplek kos-kosan tapi sepi banget lur. Ini orang-orangnya masih tidur kah jam segini di sini atau gimana? Ini tapi sepi banget lur, nggak ada aktivitas ya, asli. Mana ya orang-orang? Nih, tuh ada penghuninya padahal. Masih ada telepon umum ya lur, kayak Indonesia tahun zaman dulu ya. Nostalgia lur ini lur. Telepon umum. Ini ada taman bermain di sini ya. Mungkin buat orang-orang yang tinggal di sini. Kayak ada buat perosotan buat anak kecil. Tuh. Tapi asli sih lur, ini yang watasi pagi hari jalan lumayan jauh, perutnya kemerubuk. Perutnya keroncongan lur, bunyi terus dari tadi. Nggak ada penjual apapun ya di sini ya, nggak bisa beli-beli lur kalau pagi hari kayak gini di pelosok Jepang mah. Nih lihat lur, nih kalau pagi hari ya sepantasnya ya, di pagi hari kan ada tempat duduk kayak gini, ramai penjual pasti dong ya, apalagi ini kayak taman gitu. Ini pohon sakura sih ini sih ya, pantas ya anak wong dodolan ya lur, pakai gerobak, pakai motor gitu, jualan anget-anget pagi hari gitu ya. Tapi kalau di Jepang kayak gini lur, bener-bener sepi. Nih, ini pohon sakura ya, daun sakura ini lur kayak gini. Yang penasaran daunnya kayak gimana? Gini lur, daun sakura. Ada tempat duduknya juga nih, ada tempat duduknya ya. Bagus ini sih, lihat lur, sapu nang Jepang kayak gini lur, bahannya skangpring lur, bahannya dari bambu ya, bahannya dari bambu lur. Ini unik banget sih ini sih tuh. Karena di Jepang nggak ada pohon kelapa, jadi pakainya itu pakai bambu lur ya, bikinnya pakai bambu kecil-kecil itu, ranting bambu yang kecil ya, buat nyapu nih tuh. Kita lanjutkan perjalanan lur. Tuh di bawah itu perumahan yang tadi sebenarnya, rumah yang ada bunganya itu lur di sana ya. Ini bagus banget sih kalau musim sakura. Yang Watashi nemu tempat baru lur, ini ya, pinggir jalan. Ini pohon sakura semua nih di sini nih. Bagus banget sih. Pohon sakura lur. Masya Allah. Sepi, bersih ya. Nggak ada tong sampah padahal di tamannya lur. Taman-taman di Jepang, tempat-tempat di Jepang itu sebenarnya jarang banget ada tong sampah ya. Nih,
dikasih gazebo juga ya. Masya Allah lur, nemu tempat sakuraan baru nih. Ini sakura nih, dikelilingi pohon sakura lur. Kalau musim semi kesini ya bagus banget sih, harusnya sih ini sih. Tuh, ada tempat duduk, meja ya. Masya Allah. Ini rumah kosong kah lur? Ini lur. Biasanya di pedesaan Jepang memang gitu lur, tiap rumah itu ada, tiap komplek itu ada satu taman ya. Entah itu taman bermain buat anak-anak. Ih, ini di depan ada mobil terbengkalai lur, mobil yang nggak dipakai lur, padahal bagus banget. Nih ya, kita nggak boleh masuk sembarangan nih, tanah orang lur. Kita lihat dari sini aja mobil. Itu mobil kayak mobil sport, tapi kayak udah rusak gitu loh lur, dibiarin gitu aja. Nih kalau teman-teman lihat ya, mobilnya cuman tempat duduknya 2 doang, tapi udah disolasi tuh, udah ada lakbannya ya, dibiarin begitu aja lur. Ini di pinggir jalan kayak gini, bahannya udah kempes banget. Ini kayaknya udah lama di situ deh ya. Uniknya nggak ada yang nyuri ya lur, ya kan, padahal ini di pinggir jalan loh. Ini kalau dimodif juga keren ya, kalau dibenerin keren sih ini sih. Tuh, warnanya merah kayak gini lur. Masya Allah, ini ari ora darah tang ngonyongnya gelem lah duwei. Tuh lur, mobilnya keren banget padahal ya, pinggir jalan kayak gini. Nggak ada yang ngambil, nggak ada pencuri di sini lur. Terus tapi nggak diurusin juga mobilnya ya. Ini mungkin yang punya yang rumah ini lur ya, yang punya mobilnya. Itu bekas kecelakaan apa gimana ya lur? Kok dibiarin begitu aja? Padahal itu kalau dimodif atau direnov, apa ya, mobil kalau dibetulin gitu aja lah. Kalau dibetulin mungkin bisa bagus ya, dipakai jalan-jalan juga enak ya, buat berdua gitu. Itu kan mobilnya cuman buat 2 orang lur, nggak bisa buat keluarga itu bareng-bareng rame-rame, nggak bisa. Oke teman-teman, jadi untuk videonya segini dulu ya. Nyong Watashi mau lanjut nyari sarapan dulu ini. Semoga videonya bisa menghibur kalian semua dimanapun kalian berada ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir lur. Sehat selalu buat kalian semua. Nyong Watashi pamit. Bye bye. Sehat selalu ya lur.